Sejak kecil, Laras harus menghadapi kejamnya perlakuan ibu tiri yang menindasnya tanpa henti. Namun, hidupnya berubah ketika ia menemukan surat rahasia dari mendiang ayahnya yang mengungkap warisan besar yang seharusnya menjadi miliknya. Dalam perjalanan yang penuh misteri, konfrontasi, hingga drama menegangkan, Laras tidak hanya berjuang mendapatkan haknya, tetapi juga menemukan kebenaran yang mengejutkan tentang masa lalu keluarganya. Akankah Laras berhasil memaafkan, berdamai, dan menemukan kebahagiaan sejati? Simak kisah penuh emosi ini hingga akhir untuk menemukan jawabannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya yang penuh inspirasi. Semoga bunda-bunda yang mendukung channel ini selalu diberi pahala berlimpah, rezeki yang lancar, keluarga yang harmonis, dan kebahagiaan tanpa batas. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Bagian 1. Masa kecil yang kelam. Laras adalah seorang gadis kecil yang ceria sebelum kehidupan memberinya pukulan berat. Ayahnya, seorang pengusaha sederhana namun penuh kasih, selalu menjadi pelindung dan sumber kebahagiaannya. Namun, semua berubah ketika ayahnya meninggal secara mendadak akibat kecelakaan. Laras yang baru berusia 7 tahun harus tinggal bersama ibu tirinya, Ibu Mira, yang mengambil alih rumah dan kehidupan mereka. Dalam sekejap, senyum Laras yang ceria memudar, digantikan oleh kesedihan yang mendalam. Ibu Mira tidak pernah menyembunyikan ketidaksukaannya pada Laras. Setiap pagi, Laras harus bangun lebih awal untuk membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan menyiapkan sarapan. Jika ada sedikit kesalahan, seperti noda yang tertinggal di piring, Laras akan menerima omelan panjang atau bahkan tamparan. Sementara itu, anak kandung Ibu Mira, Nina, diperlakukan seperti putri kecil yang tidak pernah salah. Laras hanya bisa memendam kesedihannya dan menangis di pojok kamar yang gelap. Hari-hari Laras dipenuhi kerja keras dan tekanan. Dia sering terlambat ke sekolah karena pekerjaan rumah yang menumpuk, dan guru-guru pun mulai memperhatikan bahwa Laras semakin kurus dan pendiam. Namun, saat guru mencoba bertanya, Laras hanya tersenyum kecil, menutupi luka hatinya. "Aku baik-baik saja, Bu," jawabnya dengan suara pelan, meski kenyataannya jauh dari itu. Laras tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya tidak cukup berharga untuk dicintai. Bahkan saat ia mencoba bersikap baik kepada ibu tirinya, seperti memberikan bunga liar yang ia petik di jalan, Ibu Mira hanya membuangnya dengan ekspresi dingin. "Jangan buang-buang waktu untuk hal yang tidak penting," kata Ibu Mira. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Laras, mempertebal dinding ketidakpercayaan dirinya. Namun, di balik semua perlakuan kejam itu, Laras menyimpan tekad kuat. "Aku tidak akan seperti ini selamanya," pikirnya suatu malam sambil menatap bulan dari jendela kecil kamarnya. Di dalam hatinya, ada api kecil yang perlahan mulai menyala, berjanji bahwa suatu hari ia akan keluar dari kegelapan ini. Bagian 2. Misteri Surat Tua. Hari itu, Laras sedang membersihkan loteng, tempat yang jarang disentuh oleh siapapun. Aroma debu menyengat hidungnya saat ia memindahkan tumpukan kardus tua. Tiba-tiba, matanya menangkap sebuah kotak kecil yang terkunci. Rasa penasaran mendorongnya untuk membuka kotak itu. Setelah berusaha keras menggunakan penjepit rambut untuk membuka kuncinya, Laras menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sepucuk surat tua dengan tulisan tangan ayahnya. Surat itu ditulis dengan tinta yang hampir memudar, tetapi isinya jelas. Dalam surat itu, ayahnya menyebutkan bahwa ia telah meninggalkan warisan berupa tanah dan aset lainnya untuk Laras. Ayahnya juga menulis bahwa ia berharap warisan tersebut akan membantu Laras menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan. Air mata mengalir di pipi Laras saat ia membaca kata-kata terakhir ayahnya. "Laras, ayah selalu mencintaimu. Gunakan ini dengan bijak." Namun, kegembiraan Laras tidak berlangsung lama. Ketika ia mencoba menunjukkan surat itu kepada Ibu Mira, reaksi ibu tirinya sungguh tak terduga. Ibu Mira langsung merampas surat itu dan merobeknya tanpa ampun. "Jangan pernah berani menyentuh hal-hal yang bukan urusanmu," bentaknya dengan nada marah. Laras hanya bisa menatap potongan surat yang berserakan di lantai. Hatinya hancur berkeping-keping. Malam itu, Laras tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan. Kenapa Ibu Mira begitu marah? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Ia teringat beberapa dokumen lain yang pernah ia lihat di ruang kerja Ibu Mira. Dengan tekad yang mulai tumbuh, Laras memutuskan bahwa ia harus mencari tahu kebenaran tentang surat itu.
Meskipun ia tahu itu berisiko besar. Hari-hari berikutnya, Laras mulai memperhatikan dengan cermat setiap gerak-gerik Ibu Mira. Ia memperhatikan saat ibu tirinya menyimpan dokumen di sebuah brankas kecil di kamar. Dengan bantuan Dika, sahabatnya yang selalu mendukungnya, Laras berencana untuk menyelidiki lebih dalam. Ia tahu bahwa kebenaran tentang warisan itu adalah kunci untuk mengubah hidupnya yang selama ini penuh penderitaan. Bagian 3. Terungkapnya dusta. Rencana Laras dan Dika untuk menyelidiki brankas di kamar Ibu Mira akhirnya membuahkan hasil. Pada suatu malam ketika ibu tirinya pergi menghadiri acara keluarga, Laras masuk diam-diam ke kamar tersebut. Dengan hati-hati, ia mencoba berbagai kombinasi angka hingga akhirnya brankas itu terbuka. Di dalamnya, Laras menemukan dokumen-dokumen penting, termasuk sertifikat tanah dan surat warisan asli milik ayahnya. Air mata mengalir di pipinya saat ia membaca kembali surat ayahnya yang sebelumnya dirusak oleh Ibu Mira. Laras juga menemukan dokumen lain yang mengungkapkan fakta mengejutkan. Ibu tirinya telah memalsukan tanda tangan ayahnya untuk mengambil alih aset-aset yang seharusnya menjadi milik Laras. Ia merasa dikhianati, tetapi juga bersemangat karena akhirnya mendapatkan bukti yang ia butuhkan. Namun, langkah Laras tidak berjalan mulus. Ketika ia hendak keluar dari kamar, Ibu Mira tiba-tiba pulang lebih awal dan memergokinya. "Apa yang kau lakukan di sini?" teriak Ibu Mira dengan nada marah. Laras yang ketakutan memegang erat dokumen di tangannya. "Aku tahu semuanya, Bu. Kau telah mencuri hakku," jawab Laras dengan suara gemetar namun penuh keberanian. Konfrontasi pun terjadi. Ibu Mira mencoba merampas dokumen itu dari tangan Laras, tetapi gadis itu melawan. "Kau pikir bisa hidup tanpa aku? Kau hanyalah anak yatim piatu yang tak punya apa-apa," seru Ibu Mira dengan penuh kebencian. Kata-kata itu menusuk hati Laras, namun ia tetap teguh. "Aku mungkin tidak punya apa-apa, tapi aku punya kebenaran," jawab Laras tegas. Perdebatan itu membuat Laras semakin sadar bahwa ia harus segera bertindak untuk melindungi haknya. Dengan bantuan Dika, ia melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib. Meski proses hukum tidaklah mudah, Laras yakin bahwa kebenaran akan berpihak padanya. Namun, di balik keberanian itu, ada rasa sakit yang mendalam karena ibu tirinya yang seharusnya melindunginya malah menjadi sosok yang paling melukainya. Bagian 4. Perlawanan yang meletus. Ketegangan mencapai puncaknya saat Ibu Mira mengetahui bahwa Laras telah melaporkan dirinya ke pihak berwajib. Dalam kemarahan, Ibu Mira mendatangi Laras di rumah dengan niat untuk menghentikan gadis itu dengan cara apapun. Pertengkaran besar terjadi di ruang tamu. "Beraninya kau menghancurkan hidupku," teriak Ibu Mira sambil mencoba merampas kembali dokumen yang sudah Laras serahkan ke pengacara. Laras, yang selama ini selalu diam dan menerima perlakuan buruk, akhirnya meledak. "Hidupku sudah hancur sejak kau masuk ke dalamnya. Kau mengambil ayahku, rumahku, dan hakku. Sekarang aku akan mengambil semuanya kembali," serunya dengan penuh emosi. Untuk pertama kalinya, Laras melawan tanpa rasa takut. Pertarungan fisik pun tidak terhindarkan. Ibu Mira yang penuh amarah mencoba mendorong Laras, tetapi Dika datang tepat waktu untuk melindungi sahabatnya. Ia menarik Laras ke belakang dan berkata, "Kita tidak perlu bertindak seburuk dia. Biarkan hukum yang berbicara." Kata-kata itu menenangkan Laras, tetapi ibu tirinya justru semakin marah. Ia mengambil vas bunga dan melemparkannya ke arah Laras, yang untungnya berhasil menghindar. Saat polisi akhirnya datang, suasana menjadi semakin dramatis. Ibu Mira mencoba menyangkal semua tuduhan, tetapi bukti-bukti yang dimiliki Laras terlalu kuat untuk dibantah. "Kau tidak akan pernah menang," teriak Ibu Mira saat dibawa pergi oleh polisi. Meski hati Laras bergejolak, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang benar untuk melindungi dirinya dan hak-haknya. Namun, konflik ini meninggalkan bekas yang dalam di hati Laras. Meski ia berhasil melawan, ia merasa kosong. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang yang seharusnya menjadi keluarganya bisa begitu tega. Meski begitu, ia bertekad untuk melanjutkan hidup dan membuktikan bahwa ia lebih kuat dari segala cobaan yang dihadapinya. Bagian 5. Kebenaran yang menyakitkan. Setelah Ibu Mira ditahan, Laras merasa lega karena akhirnya kebenaran mulai terungkap. Namun, saat proses hukum berjalan, pengacara yang menangani kasus ini menemukan informasi baru tentang masa lalu Ibu Mira. Ternyata, Ibu Mira menyimpan luka mendalam akibat pengkhianatan ayah Laras.
Ayah Laras pernah menjanjikan pernikahan kepada Ibu Mira, tetapi kemudian meninggalkannya untuk menikahi ibu kandung Laras. Laras mendengar kisah itu dari pengacara, dan hatinya campur aduk. Ia tidak pernah tahu bahwa ayahnya juga memiliki kesalahan di masa lalu. Laras merasa marah, bingung, tetapi juga iba kepada Ibu Mira yang ternyata memendam rasa sakit selama bertahun-tahun. Jadi, semua kebenciannya padaku berasal dari rasa dendam pada ayah? Gumam Laras, mencoba mencerna kenyataan yang baru ia ketahui. Ketika Laras mengunjungi Ibu Mira di penjara untuk mencari penjelasan, ia mendapati wanita itu menangis. Aku tidak pernah benar-benar membencimu, Laras. Aku hanya tidak bisa melupakan rasa sakit yang ayahmu berikan padaku, kata Ibu Mira dengan suara bergetar. Laras hanya bisa diam, mendengarkan pengakuan itu dengan hati yang berat. Momen itu menjadi titik balik bagi Laras. Ia sadar bahwa meski ibu tirinya bersalah, ada alasan di balik setiap tindakan kejamnya. Aku tidak akan pernah memaafkan perlakuanmu, tapi aku mengerti kenapa kau melakukannya, kata Laras dengan nada tenang. Air mata mengalir di pipinya, mencerminkan campuran rasa sakit dan empati. Meninggalkan penjara, Laras mulai melihat hidupnya dari perspektif baru. Ia menyadari bahwa kebencian hanya akan memperpanjang penderitaan, dan ia tidak ingin menjadi seperti ibu tirinya. Laras memutuskan untuk melangkah ke depan dengan hati yang lebih lapang, meski proses memaafkan tidak akan mudah. Bagian 6. Rekonsiliasi yang menyentuh. Beberapa bulan kemudian, kasus hukum selesai. Hak warisan Laras akhirnya dikembalikan kepadanya. Meski menang secara hukum, Laras merasa belum menang sepenuhnya di dalam hatinya. Ia memutuskan untuk mengunjungi Ibu Mira sekali lagi. Kali ini bukan untuk mencari keadilan, tetapi untuk memberikan kesempatan kepada keduanya untuk berbicara dari hati ke hati. Dalam pertemuan itu, Laras membawa makanan sederhana yang ia masak sendiri. Ibu Mira tampak terkejut dan bingung dengan kedatangan Laras. "Kenapa kau kembali?" tanya Ibu Mira dengan suara pelan. Laras tersenyum tipis. "Karena aku ingin kita berhenti menyakiti satu sama lain," jawabnya. Percakapan itu menjadi awal dari rekonsiliasi yang perlahan memperbaiki hubungan mereka. Laras meminta Ibu Mira untuk berbagi cerita tentang masa lalunya. Dan untuk pertama kalinya, Ibu Mira membuka dirinya tanpa rasa marah. Ia menceritakan bagaimana rasa sakit dan kekecewaan membuatnya menjadi sosok yang pahit. Laras mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi. "Aku tidak bisa mengubah masa lalu, Bu. Tapi kita masih bisa memperbaiki masa depan," katanya dengan lembut. Ibu Mira, yang selama ini keras kepala, akhirnya menangis dan meminta maaf kepada Laras. Itu adalah momen yang menyentuh, di mana keduanya akhirnya bisa berdamai dengan masa lalu. Setelah pertemuan itu, Laras mulai mengirimkan makanan dan pakaian untuk Ibu Mira di penjara. Ia tidak melakukannya karena rasa kewajiban, tetapi karena ia tahu bahwa kasih sayang adalah jalan untuk menyembuhkan luka. Bagian 7. Kebahagiaan yang baru. Dengan hak warisannya, Laras memulai hidup baru. Ia menggunakan sebagian aset untuk membuka usaha catering bersama Dika, sahabat yang selalu mendukungnya. Usaha tersebut berkembang pesat karena Laras tidak hanya menjual makanan, tetapi juga menawarkan layanan sosial dengan memberikan makanan gratis kepada anak-anak yatim di sekitar tempat tinggalnya. Ibu Mira, yang kini menjalani masa hukuman dengan perilaku yang lebih baik, mulai menerima kunjungan Laras secara rutin. Mereka tidak lagi membahas masa lalu, tetapi berbicara tentang hal-hal sederhana, seperti mimpi dan harapan untuk masa depan. Meski hubungan mereka tidak sempurna, ada ikatan baru yang terjalin, penuh dengan rasa saling menghormati. Laras merasa hidupnya lebih bermakna. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang mendapatkan apa yang menjadi haknya, tetapi juga tentang memberi ruang untuk memaafkan dan berdamai dengan masa lalu. "Aku akhirnya mengerti, Ayah. Warisan terbesarmu bukanlah tanah atau uang, tetapi pelajaran untuk terus berbuat baik," katanya dalam hati saat menatap langit malam. Kini, Laras menjalani hidup yang lebih damai. Usahanya semakin berkembang, dan ia mulai menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Kebahagiaan yang ia rasakan bukan hanya miliknya sendiri, tetapi juga dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Laras akhirnya menemukan kebahagiaan yang ia dambakan, bukan hanya karena ia melawan, tetapi juga karena ia memilih untuk memaafkan.